Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Bahagia Maharani. Saya guru fisika di SMA Swasta Bukit Barisan Padang, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Program Studi Pendidikan IPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor peserta PPG saya 2019013004996. NIM 223232999231. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kedua tahun 2022. Dengan materi gerak parabola, kelas 10 MIA, mode pembelajaran Discovery Learning, Sekolah SMA Swasta PGRI 3 Padang. Untuk lebih jelasnya, berikut video yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar kita mulai dengan berdoa ya, terlebih dahulu. Pelajaran kita mulai, Ibu mengambil absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Berapa orang? Abil, berarti satu orang yang absen. Dah, kelasnya udah rapi semuanya, bangkunya tolong dirapikan, duduknya dengan baik. Dah, udah bersih semua kelasnya ya. Dah, oh baiklah, berarti anak-anak semuanya sehat hari ini? Ada yang sakit atau yang kurang enak badannya? Kurang enak, Luis? Gimana, demam? Sehat? Oh, belum sarapan. Nanti setelah kelamaan ke sarapan ya. Dah, selanjutnya gimana? Kita udah siap untuk belajar hari ini? Udah, siap. Pelajaran kita mulai. Oh, silakan dibuka grup WA-nya. Udah Ibu kirimkan link untuk post test, pretestnya ya. Silakan dibuka link WA-nya. Tiga orang lagi ya. Arum nilainya 20. Ingat-ingat berapa poinnya, nanti Ibu hitung berapa yang dapat 20, 40, 60, 80 sama 100. Arum 20, Rama 40, Luis 20, Lia 80, Raffi 0, Loren 60, Aziz 0, Okarina 60, Noviska 20, Nasya 40, Milda 60. Dah, sekarang minggu lalu Ananda sudah belajar mengenai gerak vertikal, ya kan? Nah, apa yang dimaksud dengan gerak vertikal ke bawah? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Gerak vertikal ke bawah. Silakan dilihat bukunya lagi, catatannya. Gerak vertikal ke bawah apa? Gerak vertikal ke bawah. Dan silakan, siapa yang bisa gerak vertikal ke bawah? Ada yang bisa? Biasanya dia udah geraknya ke bawah. Berarti apa lagi pengertiannya? Gerak vertikal ke bawah. Berdiri, Lia. Apa, keraskan suaranya, Lia. Apa?
Gerak benda-benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Nah, berarti benda yang dilemparkan ke bawah dengan kecepatan tertentu. Nah, pernahkah Ananda melihat pertandingan bola? Sekarang lagi apa? Lagi Piala Dunia. Piala Dunia. Nah, pernahkah Ananda melihat pemain sepak bola ketika menendang bolanya masuk ke gawang? Pernah. Pernah. Nah, gimana bentuk lintasan bolanya ketika nyampe ke gawang? Apakah datar aja bolanya atau terbang atau tergantung apa, Nafiska? Tendangannya kalau ada pemain bola yang contoh sambil guling atau bolanya menggelembung gitu. Menggelembung. Terus apa lagi? Ada yang pendapat yang lain? Gimana bentuk lintasannya ketika dia nendang dari sini ke gawangnya? Kalau kata Nafiska kayak gini, menggelembung. Berarti itu tuh separuh lingkaran atau tidak? Nah, ya kan? Berarti itu tuh disebut apa? Seperti parabola atau enggak? Ya. Nah, selanjutnya berarti materi hari ini Ananda untuk pentingnya materi hari ini dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya tadi? Ketika pemain sepak bola. Terus apa lagi contohnya? Misalnya Ananda, main raket. Gimana caranya Nafiska? Kita melempar ke depan. Ya, berarti ke tempat lawan supaya tidak kena net. Bentuk lintasannya gimana? Sama juga kan? Melengkung. Terus apa lagi contohnya dalam kehidupan sehari? Basket. Ketika melempar ke atas juga separuh lingkaran juga atau seperempat lingkaran. Nah, voli, voli juga sama ya. Berarti itu tuh adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu pentingnya kompetensi dasarnya menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keterampilannya apa? Mempresentasikan data hasil percobaan gerak parabola dan makna fisiknya. Nah, berarti tujuan pembelajaran apa sekarang? Pembelajaran melalui discovery learning, melalui kegiatan literasi dari berbagai literatur, diskusi dan percobaan virtual dengan bantuan LKPD 3.5.05, Ananda nanti mampu menjelaskan karakteristik gerak parabola dengan benar sehingga terbentuk sikap kerjasama dan percaya diri. Yang 3.5.4, pembelajaran discovery learning melalui kegiatan literasi dari berbagai literatur, diskusi dan percobaan virtual dengan bantuan LKPD 3.5.05, peserta didik mampu dengan bantuan peserta didik mampu menurunkan persamaan gerak parabola, posisi dan kecepatan sebagai fungsi waktu dari persamaan gerak lurus dengan benar sehingga terbentuk sikap kerjasama dan percaya diri. Nah, juga mengambil nilai apa aja? Sikap religius itu ketika berdoa tadi. Terus kerjasama ketika diskusi. Percaya diri ini ketika presentasi di depan menjawab pertanyaan teman atau percaya diri dengan jawaban yang telah didiskusikan per kelompoknya. Selanjutnya, tadi Ananda sudah melakukan tes yang awal. Itu tuh disebut dengan pre-test. Nilainya sudah Ibu tampilkan juga tadi. Nanti di akhir pembelajaran Ananda akan juga melakukan tes yang kedua untuk mengetahui pemahaman materi hari ini. Nah, keterampilan unjuk kerjanya itu keterampilan menggunakan aplikasi PET-nya. Paham? Nah, langkahnya nanti Ibu bagikan Ananda LKPD per kelompoknya ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan video Ibu. Coba perhatikan. Ini ketika pemain bola menendang bolanya sampai ke gawang. Coba perhatikan. Nah, coba apa yang mempengaruhi ketika dia sampai ke gawang tadi? Bentuk lintasannya gimana? Yang separuh lingkaran. Ya, terus apa lagi? Ketika dia nendang, ada ancang-ancang atau sudut dari kakinya tuh kemiring. Apakah kakinya lurus? Pasti ada miringnya kan? Miring itu disebut dengan sudut. Berarti
mempengaruhi kecepatan atau sampai di gawangnya adalah sudut sama bentuk lintasannya. Nah, selanjutnya, gimana kecepatan bola tersebut sampai di gawang gimana? Berarti tergantung apa tadi itu? Kecepatan tendang kaki, ya kan Rama? Nah, terus apa lagi mempengaruhinya? Jaraknya. Terus apa lagi? Tinggi bolanya sampai ke atas atau enggaknya mempengaruhi atau tidak? Ya. Nah, selanjutnya perhatikan simulasi PET Ibu. Nah, PET-nya nanti Anda sudah buka. Klik yang ini ya, yang gambar yang keempatnya. Coba perhatikan. Gambar yang keempatnya. Yang ini. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan. Yang ini jenis bolanya. Coba perhatikan. Ada kanoba, tengsel, golf, baseball, football, pumpkin, human, piano, sama mobil, car. Nah, ini nanti Anda sesuaikan dengan LKPD-nya. Terus masanya ini digeser, ini 1 kilo ke kanan, 31 kilo. Nah, ini diameternya dalam meter, bisa 0, berapa, 1, ini 0,1. Gravitasinya ada 9,8, 10, 11, tergantung nanti di LKPD-nya. Paham? Nah, yang ini dibiarkan saja, tidak di checklist. Nah, ini kecepatan awalnya. Di LKPD-nya nanti diminta misalnya kecepatannya 10 atau 15 meter per sekon. Ini sudut derajatnya. Misalnya ini sudutnya diminta 45, Ananda geser. Ada kelihatan di sini 45. Nanti Ananda tekan ini yang merah untuk nembaknya. Udah sampai ke situ. Nanti Ananda tarik ini. Taruhkan titik yang di tengah ini sampai yang di ujung ini yang paling terakhir. Sampai di sini udah ketemu warna kuning. Sampai tingginya 0. Paham? Di ujung lintasan. Nanti Anda catat di LKPD-nya berapa jaraknya. Ini jaraknya. Yang ini waktu untuk sampai jarak ke sini. Paham? Nah. Ada yang mau Anda tanyakan? Tidak? Nah, baiklah. Silakan Ananda duduk per kelompoknya. Berarti 4 orang satu kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, nanti kelompok 3 ya. Duduk per kelompok masing-masing. Baiklah, Ananda semuanya sudah duduk per kelompoknya masing-masing. Nah, yang kanan Ibu kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang kiri kelompok 3. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 orang, berarti 1 orang yang tidak hadir, ada 1 kelompok bertiga 3 orang. Nah, Ibu bagikan bahan ajarnya sama LKPD-nya. Dibuat nama kelompok masing-masing sama kelompok berapanya ya. Ingat ya, nilai kerjasamanya Ibu ambil. Saling membantu ketika temannya mengerjakan LKPD atau mengambil datanya. Nah, sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Udah? Nah, tadi udah Ibu lihat kan video kan? Sama simulasi PET-nya. Ananda amatilah video yang tadi. Ketika seseorang menendang bola masuk ke gawang. Berapa kecepatan pemain bola agar bisa masuk ke dalam gawang? Berdasarkan video dan simulasi di atas, apa yang dapat Ananda amati? Silakan Ananda identifikasi variabel apa saja yang mempengaruhi gerak parabola tersebut. Nah, selanjutnya mengumpulkan data atau data collection. Yaitu silakan pertama Ananda buka aplikasi PET-nya udah ada. Buka di HP-nya 1 per kelompok saja. Udah bisa? Nah, kalau udah, nanti Ananda atur ketinggiannya 0. 0 itu yang di dasar yang tadi ya. Nah, selanjutnya sudutnya yang percobaan pertama 45. Percobaan yang kedua sudutnya berapa? 25 derajat. Terus yang keempat, gunakan bolanya cannonball. Jenis bola tadi. Masanya 1 kilo. Diameternya 0,1. Nah,
Selanjutnya atur kecepatan awalnya 15 meter per sekon. Lalu Ananda klik nanti tembak bola yang gambar merah tadi. Selanjutnya ukur timer atau waktu di mana bola tersebut sampai di tanah. Selanjutnya ulangi langkah 2 sampai 5. Nanti Ananda ganti gravitasinya ada 9,8, 10, 11, 12 sama 13. Nah, lalu klik tombol merah untuk menghitungnya lagi. Dan istilah tabel pengamatannya. Langkah-langkahnya sudah ada di LKPD-nya. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk melakukan percobaannya. Cari kanan bang. Yang dia masanya berapa? Dimintanya 1, diameternya 0,1. Yang ini 9,8. Udah 9,8 kan? Terus atur jaraknya sini 45. Ke bawahnya lagi, Bu, ke bawahnya. Ya. Nah, coba atur sampai 45. Bisa? Geser lagi. 45. Project ini yang lab, Bu. Iya, yang lab. Udah, Bu. Udah. Lalu atur nih angka awalnya berapa di LKPD-nya dimintanya. Angka awal mana, Bu? Nih 15. Ini geser. Enggak. Yang ini digeser 15. Udah, Bu. Udah selesai. Nanti tekan merah ini. Muncul dia kan? Nanti dekatkan ke sini. Ambil paling udah 0 kan? Catat ini. Ini jarak, ini waktunya. Pindahin ke tabelnya. Untuk menjawab pertanyaannya bisa dicari menggunakan EndNote-nya. Udah Ibu kasihkan. EndNote-nya yang satu lagi ya. Di sini ada rumusnya apa? Untuk mencari materinya. Misalnya nanti di kesimpulannya apa yang mempengaruhinya nanti. Nah, di kesimpulannya nanti gimana Anda cara menjawabnya itu dari EndNote-nya ya. Ya. Kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda jawab, nanti bisa diambil dari EndNote-nya. Nah, ganti-gantian sama temannya ya. Keaktifannya Ibu nilai ya. Yang bingung boleh bertanya nanti ke Ibu ya. Ada yang ragu Lia? Nanti di situ Ananda mencari tahu apa aja yang dimaksud dengan misalnya karakteristiknya apa aja, yang mempengaruhinya apa aja gitu ya. Nah, coba perhatikan Ibu, berarti yang mempengaruhi gerak parabola itu apa di EndNote-nya? Coba perhatikan, apa aja yang mempengaruhi gerak parabolanya? Coba buka EndNote-nya. Apa aja yang mempengaruhinya? Gaya gravitasinya tadi kan? Ya. Terus apa lagi bentuk lintasannya? Ada berapa di apanya di EndNote-nya? Ada berapa jenis lintasannya, Raffi? Yang jenis lintasannya ada berapa? Coba buka di halaman 3-nya. Berapa jenis lintasannya? Jenis lintasannya Ya ini jenis-jenis lintasannya. 1, 2. Yang pertama yang apa? Yang full separuh lingkaran. Ya kan? Terus yang keduanya gimana? Ini berapa lingkaran nih? 1/4. Yang di belakangnya berapa? Sama juga yang 1/4 juga kan? Nah, ciri-cirinya apa aja ciri gerak parabola tersebut? Terus geraknya di udara, terus memiliki kecepatan awal, terus apa lagi? Udah dominasi X,
X sumbu apa ke samping, Y ke atas. Dan silakan dianalisis, dijawab soalnya. Ada berapa soalnya? Ada 5. Silakan dijawab berdasarkan referensinya. Boleh dilihat di buku cetak, dari EnHot ataupun dari internet ya. Yang referensinya nanti ya. Ya, ya. Ini. Gambar pertama kecepatan mainan kaki pemain sepak bola. Jarak antara pemain sepak bola dengan lawan ketinggian bola maksimum. Gambar kedua kecepatan awal, sudutnya jarak, ketinggian bola maksimum atau massa, diameter dan juga gaya gravitasi. Nah, yang ini silakan diisi. Nanti gantian. Oh, apa lagi? Oh, Karina lagi. Isikan ke depan. Ya, ini ditulis. Percobaan pertama apa? Berapa masanya? Massa 1 kilo dengan diameter 0,1 meter. Terus kecepatan sudutnya? Oh, sudutnya 45 derajat, terus kecepatan dengan 15 meter per sekon. Terus gravitasinya ini 9,8 ya. Koma. Ini koma semuanya. Ini 2,16 detik. Nah, silakan dibaca. Satu dengan gravitasi 9,8 meter per sekon Kuadrat. Jaraknya jarak 22,96 meter dengan waktu 2,16 sekon. yang kedua. 10 meter per sekon kuadrat Keraskan suaranya. dengan jarak 22,50 meter dengan waktu 2,12 sekon. Yang ketiga 11 meter per sekon kuadrat dengan jarak 20,45 meter dengan waktu 1,93 sekon. Yang keempat 12 meter per sekon kuadrat dengan jarak 18,75 meter dengan Luis Raffi Aziz. 27 sekon. Yang kelima 13 meter per sekon kuadrat dengan jarak 17,13 Ada yang bercanda, Luis. dengan waktu 1,63 sekon. Nah, selanjutnya tabel yang kedua. Silakan masanya sama, apanya beda? Sudutnya kan? Sudutnya. Selanjutnya gantian orang selanjutnya. Sudutnya di atas. Untuk percobaan kedua, masanya 1 kilo, diameternya 0,1 meter, Sudutnya belum dibuat. Sudutnya. 25 kuadrat. Derajat, 25 derajat. Kecepatannya 15 meter per sekon. Yang pertama, gravitasinya dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, jaraknya 17,59 meter, waktunya 1,29 s. Sekon. Yang kedua, 10 meter per sekon Sekon kuadrat, kuadrat. jaraknya 17,24 meter, waktunya 1,27 sekon. Yang ketiga, 11 meter per sekon kuadrat, jaraknya 15,67 meter, waktunya 1,15 sekon. Yang keempat,
Gravitasinya 12 meter per sekon kuadrat, jaraknya 14,36 meter, dan waktunya 1,6 sekon. Yang kelima, gravitasinya 13 meter per sekon kuadrat, jaraknya 13,26 meter, dengan waktu 0,98 sekon. Bagaimana hubungan antara besa sudut dengan jarak terjauh benda ketika menyentuh tanah? Bagaimana hubungan antara besa sudut dengan jarak terjauh benda ketika menyentuh tanah? Apa jawabannya? Semakin kecil sudutnya, maka jarak terjauh benda semakin pendek. Nah, yang kedua, bagaimana hubungan antara kecepatan awal dengan jarak terjauh benda ketika menyentuh tanah? Semakin besar kecepatan awalnya, maka jarak terjauh benda semakin panjang. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara gravitasi dengan jarak terjauh benda ketika menyentuh tanah? Semakin besar gravitasi, maka jarak terjauh benda semakin pendek. Nah, yang keempatnya lagi ya, keempat sama yang kelima. Silakan dihapus. Yang ketiga, yang tadi nomor berapa kamu baca? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara gravitasi dengan jarak terjauh benda ketika menyentuh tanah? Semakin besar gravitasi, maka jarak terjauh benda semakin pendek. Mana ini semakin jauh gerak benda? Tulisannya beda tuh sayang. Iya kan, nomor 3 salah jawabannya kan? Soal nomor berapa kamu jawab nih? Soal nomor 4. Hapus lagi. Hubungan antara gravitasi dengan jarak terjauh benda ketika menyentuh tanah. Semakin besar gravitasi, maka jarak terjauh benda semakin pendek. Nah, yang bagaimana hubungan antara waktu dengan jarak terjauh benda ketika menyentuh tanah? Apa jawabannya? Semakin jauh jarak benda menyentuh tanah, maka semakin lama waktunya. Nah, yang kelima disebutkan aja. Tuliskan kesimpulan. Hapus itu papan tulisnya. Tuliskan kesimpulan dari semua percobaan mengenai karakteristik gerak parabola. Silakan dibacakan. A. Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Terus, B. Faktor-faktor yang mempengaruhi benda melakukan gerak parabola. Benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan, dipengaruhi oleh gravitasi, hambatan atau gesekan udara. C. Ciri-ciri gerak parabola. Lintasan benda berupa parabola, geraknya di udara, geraknya benda pada dua dimensi X dan Y, memiliki kecepatan awal. yang ciri-ciri ini udah. Yang tabelnya lagi. Tabelnya buatkan aja rumusnya. Buatkan aja. Ya, yang tabelnya. Ya. Buat aja di apa ya? Yang kosong. Besaran kecepatan awal. Sumbu X, GLB. GLB, V0 X sama dengan V0 cos theta. Vino cos Theta. 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 Sumbu Y GLBB, Vino Y sama dengan Vino sin Sin theta. theta. Kecepatan tertentu. Vx sama dengan Vino V0 X. X. VY. Vy sama dengan V0 Y. Perkenalkan nama saya Srinalda dari kelompok 2. Baiklah, maka saya akan bertanya tentang Kelompok 3. kecepatan sudut manakah yang membuat bola paling jauh jatuh sampai ke tanah. Oke, saya ulang dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu ketika sudut dengan bola besar, maka jarak bola jauh dari titik. Nah, paham? Terima kasih atas jawabannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan bertanya, sebutkan pengertian dari gerak parabola. Sekian dari saya. Kelompok pertama yaitu pengertiannya gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang
Dah. Udah paham, Luis? Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baiklah Ananda semuanya, berarti apa kesimpulan materi hari ini menurut Ananda tadi percobaannya? Kalau semakin jauh waktunya makin lama atau makin pendek? Makin lama. Terus apa lagi? Kalau sudutnya makin besar atau makin kecil gimana? Oh, jaraknya. Kalau sudutnya besar, jaraknya paling jauh kah? Atau sudut yang paling kecil, jaraknya paling dekat? Coba lihat tabelnya tadi. Kalau sudutnya 45, gimana jaraknya? Ketika sudutnya 45, jaraknya paling jauhnya berapa? 22,96, ya kan? Kalau yang percobaan 2, gravitasinya 9,8, jaraknya 17,59. Mana yang lebih besar? Nah, percobaan pertama berarti kalau sudutnya besar, maka jaraknya jauh. Terus kalau sudutnya paling kecil, jaraknya dekat. Terus apa lagi kesimpulannya tadi? Yang mempengaruhinya apa tadi? Gravitasi. Dan gravitasinya makin besar, jaraknya makin pendek atau makin panjang? Makin pendek. Terus apa lagi? Waktunya lagi. Gravitasinya makin besar, waktunya makin cepat atau makin lama? Makin cepat kan? Kalau gravitasinya besar. Makin ke bawah berarti waktunya makin pendek. Nah, berarti itu tuh kesimpulannya kan? Nah, selanjutnya silakan Ananda kumpulkan LKPD-nya sama ENHOT-nya tadi. Buat namanya. Yang belum buat namanya udah. Ini udah kan? Buat aja kelompok satunya. Kita berikan aplaus kepada kelompok yang telah tampil. Nah, semua kelompok sudah berkontribusi, sudah kerjasama, sudah aktif, terus saling menanggapi pertanyaan teman-temannya ya, termasuk kelompok yang telah tampil. Nah, selama pelajaran hari ini, adakah Anda yang belum paham atau yang kurang ngerti? Paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, silakan perhatikan ke depan. Gerak parabola apa pengertiannya? Gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi benda yang bergerak membentuk sudut elevasi pada sumbu X atau sumbu Y. Selanjutnya ini gambarnya. Ketika ada gaya gravitasi apa gaya tarik ke bawah. Terus ini lingkungannya. Ini titik terakhir, ini titik awal. Ada kecepatan awalnya. Terus ketika di sumbu Y, gimana GLBB atau GLB? Kalau sumbu X, GLB. Kalau sumbu Y apa? GLBB. GLB itu apa? Gerak lurus beraturan. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Karakteristik gerak parabola apa aja? Benda tersebut bergerak karena adanya gaya yang diberikan. Seperti tendangan tadi. Terus apa lagi? Adanya gaya gravitasi. Terus apa lagi? Adanya ketika bola sampai di gawang pasti ada gesekan di udara. Terus selanjutnya lintasan gerak parabola yang pertama ini ada bentuknya separuh lingkaran. Terus apa lagi dengan sudut tertentu? Yang ini dari atas kita lemparkan ke bawah. Ini seperempat lingkaran. Terus yang ketiga gimana bentuknya? Gerak peluru yang ditembakkan ke atas baru ke bawah. Yang tadi ke bawah langsung, yang ini ke atas dulu baru ke bawah. Selanjutnya ciri-ciri gerak parabola apa? Lintasan berupa parabola. Terus geraknya di udara, memiliki kecepatan awal, geraknya berada pada dimensi X sama Y. Nah, ini gambarnya. Yang ke bawah adalah gaya tarik gravitasi. Itu kecepatan. Yang ini ketika tingginya maksimum, ini titiknya sampai di 0 lagi. Ini di 0 di awalnya. Nah, selanjutnya rumusnya apa tadi? Kecepatan awalnya V0X. Silakan buka di grup WA-nya link kedua, link post testnya. Sama seperti tadi, silakan dibuka.
Link postesnya ya. Arum 100, Luis 100, Milda 100, Fiska 60, Aziz 100, Lia 80, Karina 100, Rama 60, Raffi 80, Nasya 100, Loren 80, Nofiska 100. Silakan disampaikan gimana perasaannya belajar hari ini. Per kelompok tunjuk tangan perwakilan. Gimana Luis belajar hari ini? Oh, sangat senang Bu. Apa yang dapat dirasakan? Misalnya sebelumnya udah belajar pakai pad atau belum? Belum. Terus gimana perasaannya belajar pakai padnya? Lebih seru dan asik gitu Bu. Menggunakan padnya. Kelompok 2, gimana perasaannya perwakilan? Menyenangkan, Bu, mudah dimengerti. Mudah dimengerti. Pas menggunakan padnya gimana? Mengerti, gimana maksudnya tuh yang awalnya kita belum tahu tentang aplikasi itu, dengan itu jadi lebih gampang. Berarti lebih gampang menggunakan padnya. Selanjutnya kelompok 3, gimana perasaannya belajar hari ini? Sangat luar biasa dan cukup bangga. Enggak, maksudnya tuh menggunakan padnya gimana? Ada yang yang susah atau enggaknya? Karena nggak bisa di Zoom. Oh ya, aplikasinya di Zoom. Terus apa lagi? Cuma itu aja. Ya, lebih mudah memahami. Nah, selanjutnya Anda isi angketnya. Buat nama, isinya sama, ada poinnya sangat setuju, sangat tidak setuju. Dibuat namanya ya. Gimana? Udah capek kan tujuan pembelajaran kita sebelumnya? Yang pertama mengetahui karakteristik gerak parabola, terus cara menghitung jarak terjauhnya. Paham? Paham. Nah, berarti semua tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Selanjutnya Ananda silakan buka bukunya, buku paketnya. Materi selanjutnya mengenai tinggi maksimum dan jarak terjauh ya. Halaman 15, nanti dibaca di rumah. Nah, akhiri pelajaran hari ini. Kalau ada salah dan janggal, Ibu minta maaf. Sebelum pelajaran ditutup, silakan baca doa. Silakan pimpin Luis. Semua siap. Bersyukur. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.